Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'du. Hadirin wa iman rahimakumullah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah berkat irodah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita masih dapat dipertemukan walaupun dengan jarak jauh, atau istilah sekarang dengan istilahnya online. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan pada masa dan saat-saat sekarang ini, di media massa kita sedang disibukkan dengan pemberitaan yang mengkhawatirkan, boleh juga dikatakan berita yang sangat menakutkan, di mana pada saat ini kita berada dalam suasana adanya satu cobaan berupa wabah COVID-19, di mana dengan adanya wabah ini dampaknya begitu luas, dampaknya begitu besar, yang menyebabkan terhentinya semua aktivitas. Sekolah diliburkan, kantor diliburkan, sekolah pun anak-anak belajar di rumah. Nah, kalau kita amati bahwa wabah ini terjadi asal mulanya itu di kota Tiongkok yang bernama Wuhan. Ya, di awal atau di akhir 2019 Desember itu sudah mulai terjadi. Dan tentu pada saat di bulan Januari, Februari kita bisa menonton bahwa wabah ini terjadi di kota Tiongkok, Cina, Wuhan. Sehingga kita yang berada di Indonesia merasa nyaman, merasa tenang dengan asumsi bahwa wabah itu tidak akan sampai kepada kita. Sehingga ketika masa itu banyak guyonan-guyonan, banyak humor-humor yang dilontarkan bahwa Indonesia kebal dengan virus corona, bahwa dengan makan nasi kuning kita akan terlepas corona. Tapi menjelang Februari masuk ke April, mulailah terendus adanya wabah corona di Indonesia. Nah, tentu ini membuat suasana menjadi genting, suasana menjadi mencekam dan menakutkan. Apalagi dengan adanya istilah lockdown, istilahnya PSBB, kita dikarantina berada di rumah masing-masing. Masjid ditutup, tidak boleh sholat berjamaah. Di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa lebih baik kita beraktivitas ibadah di rumah saja, mulai dari sholat Jumat, dan pada hari ini mungkin sebahagian besar tidak adanya sholat tarawih berjamaah. Tentu ini sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan bagi kita selaku umat Islam. Nah, kita lihat apa yang ditakutkan dari virus corona.
Ya, jadi kalau kita bicara apa sih yang ditakutkan oleh virus corona? Walaupun nanti ada perbandingan, ternyata masih ada virus yang sangat mematikan selain virus corona. Ya, nanti kita cari virus apa itu. Tetapi yang jadi masalah, memang ada virus yang sangat mematikan selain corona. Kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir karena sudah ada vaksin. Jadi sedini mungkin itu bisa diusahakan agar sembuh. Sementara virus corona sampai hari ini belum ada vaksinnya. Itulah masalah besarnya. Karena tidak ada vaksin. Seperti kalau kita sakit perut, sebelum ada obat itu menjadi wabah besar. Seperti dulu ada istilah cacar air. Nah, menjadi masalah besar karena tidak ada vaksin. Nah, demikian pula sama juga dengan virus corona. Satu, karena belum diketemukan vaksin. Yang kedua, masalah besarnya itu bahwa virus ini berbeda dengan virus-virus lain. Kalau flu burung, penyebabnya itu adalah unggas, bisa berupa ayam, bisa berupa burung. Maka ketika penyebabnya sudah diketahui, mudah menanganinya, dibunuh. Sementara kalau yang namanya virus corona, itu kan proses penyebarannya dari manusia kepada manusia. Maka di virus corona ini yang menjadi inang atau menjadi sarangnya itu adalah manusia. Maka sangat tidak memungkinkan dan mustahil kalau ada orang yang terkena virus dengan alasan untuk memutus mata rantai penyebaran dibunuh, itu tidak mungkin. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kemudian tadi saya katakan di awal, apa sih yang menyebabkan kita takut terhadap virus corona? Ya, tentu intinya kita takut mati. Ya, takut mati, kematian yang sangat ditakuti oleh manusia. Padahal setiap manusia akan mengalami kematian. Mati tidak jadi jaminan seseorang mati karena penyakit. Tidak jadi jaminan seseorang mati karena virus corona. Kenapa? Karena ternyata banyak juga yang terkena virus corona, orang menjadi sembuh. Tapi ada yang mati ternyata bukan oleh virus corona. Nah, oleh karenanya ketika bicara virus corona, yang dikhawatirkan bukan kematian. Ya, nah, oleh karenanya kalau kita lihat di dalam salah satu ayat surat Al-Anbiya, surat yang ke-33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Walanabluukum bisyai'in minasyarri wal khairi. Yang artinya kurang lebih bahwa setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Dan kami akan menguji kamu bil khairi, dengan kesenangan, wasyari, dan keburukan. Nah, kalau kita perhatikan surat ini, ayat ini, di awal Allah menginformasikan tentang kematian. Di paragraf kedua, Allah menginformasikan tentang ujian. Ya, jadi yang namanya manusia itu akan terkena kematian. Dimanapun, kapanpun, penyebabnya itu bisa berbeda-beda. Tapi tidak akan ada yang mengetahui dengan pasti kapan seseorang akan mati. Nah, ketika virus corona datang, kita akan menyikapi apakah ini ujian atau ini laknat dari Allah atau adab dari Allah. Nah, tentu bagi kita selaku umat Islam, kita akan menganggap ini adalah satu ujian di mana seseorang akan meningkat keimanannya atau menurun keimanannya itu sesuai dengan kadar ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah dia bisa menerima ujian atau tidak? Maka ketika bicara kematian itu dekat sekali dengan ujian
khususnya ujian keburukan seperti wabah corona ini. Karena kita menganggap ujian yang datang dari Allah kepada manusia itu adalah hal-hal yang buruk. Ya, ketika datang virus corona menyebabkan kesusahan, ini mau ujian. Ketika seseorang sakit tidak sembuh, ini mau ujian. Ketika kita kehilangan uang, ini mau ujian. Tetapi ketika bicara kebaikan, kita lupa bahwa itu adalah ujian. Ya, kita punya wajah yang tampan, tanpa disadari itu adalah ujian terberat. Beda dengan ketika kita misalnya punya wajah pas-pasan, ini mau ujian dari Allah. Artinya setiap saat, setiap detik manusia diuji oleh Allah yang berbeda-beda ujiannya. Ada ujian dengan kekayaan, ada ujian dengan kemiskinan, ada ujian dengan kesehatan, ada ujian dengan kesakitan. Nah, oleh karenanya ketika virus corona datang kepada kita, anggaplah ini ujian daripada Allah, di mana agar kita senantiasa berintrospeksi diri. Sejauh ini apa yang kita lakukan? Apakah kita banyak beribadah kepada Allah atau justru banyak bersenang-senang? Kalau kita lihat salah satu doa dari Nabi Adam alaihissalam ketika dia diusir oleh Allah dari surga, doanya itu kan yang sering kita ucapkan, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana, yang artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna, kami telah mendolim diri kami. Nah, kalau kita lihat doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu ketika dia diusir dari sorga. Kita tahu sorga itu tempat yang menyenangkan, tempat yang indah. Ketika Nabi Ibrahim diusir oleh Allah ke dunia, ini adalah ujian berat. Kenapa? Karena hidup harus susah, tidak seindah dan senyaman ketika di sorga. Nah, ketika kita berada di dalam suasana pandemi COVID ini, asalnya sebelumnya ketika di akhir tahun 2019 kita hidup dengan nyaman, kita hidup dengan bebas, sekolah bebas, kita mau jalan kemanapun bebas. Dengan adanya kebebasan itu, kadangkala diri kita lupa untuk mengingat Allah. Maka Allah mengingatkan kepada diri kita dengan adanya COVID ini. Coba introspeksi diri. Selama ini berapa tahun kita diberi kesenangan oleh Allah? Maka dengan adanya COVID ini, hakikatnya untuk mengingatkan kita terhadap Allah. Maka kalian ketika ada di rumah, banyaklah berdoa, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah introspeksi diri. Jangan terlalu banyak membuka situs-situs yang tidak bermanfaat, bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Bacalah Al-Quran. Seandainya kita dikarantina di rumah selama 6 bulan, berapa juz yang kita habis baca atau berapa juz yang kita hafal? Jadi jangan sama ketika tidak dikarantina dan sebelum dikarantina maca Al-Quran tara, sholat ente atau artinya tidak ada bedanya. Jadi yang harus kamu pahami, hikmah dari COVID-19 kita berada di rumah, sholat berjamaah di masjid dilarang agar kita menghidupkan rumah kita. Nggak, sholat berjamaah itu tidak diwajibkan di masjid. Sholat berjamaah bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di lapangan, bisa di hutan, bisa di gunung. Nah, kita sekarang mayoritas hidup di rumah, sekian jam di rumah, maka sholat berjamaah itu bisa dilakukan di rumah. Jadi tidak ada alasan karena ada COVID-19 sholat taraweh saya salah.
dan sholat taraweh mah dikerjakannya, tidak diwajibkan di masjid. Apalagi kalau kita lihat ya, ketika zaman Rasul itu kalau tidak salah hanya 3 hari, hanya 3 malam sholat taraweh berturut-turut. Nah, ketika ditanya kenapa ya Rasulullah tidak sholat berjamaah kembali, Rasul menjawab, takut, aku khawatir nanti umat Islam atau kamu menganggap sholat taraweh itu wajib. Artinya ketika ada ketakutan, boleh sholat taraweh itu di rumah. Ya, nah oleh karenanya, jadi tidak ada alasan bahwa sholat berjamaah tidak ada, sholat taraweh tidak ada. Sholat taraweh, sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah. Ya, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau kita nanti lihat hikmah dari COVID, kita di karantina, kita akan bisa melihat sifat dan karakter asli manusia zaman sekarang. Nutara sholat mah kesempatan, nutara taraweh mah kesempatan. Beda dengan yang sudah biasa, waduh merasa beratnya tidak sholat di rumah. Tidak sholat di masjid, tidak sholat berjamaah. Tapi yang sifat asalnya buruk, mereka punya kesempatan untuk tidak Jumatan, tidak taraweh. Cek orang Sunda mah hayang mentah mangih jamatan, keur mung taraweh tambah aya kesempatan datang fatwa MUI. Tidak boleh beraktivitas di masjid. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, saya anjurkan sholat berjamaahlah di rumah. Kamu yang senantiasa belajar di sekolah, belajarlah di rumah. Kamu yang biasa rutinitas setiap pagi sebelum masuk sekolah membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ya, jadi selama kita belajar di rumah, berapa juz kamu habiskan membaca Al-Quran? Mungkin nanti ada catatan-catatan, ada tagihan-tagihan dari guru PAI ataupun dari sekolah. Selama di rumah, berapa surat yang kamu baca? Ya, jadi saya tantang ke kamu, akan berapa kali kamu khatam membaca Al-Quran selama kamu berada di rumah di karantina karena COVID-19. Ya, jadi jangan sampai membaca Al-Quran itu hanya di sekolah, di rumah tidak. Nah, sekarang kesempatan di rumah kamu. Jadi kata Nabi, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. 1. Tidak pernah dilantunkan ayat Al-Quran. 2. Tidak pernah dilakukan sholat munfarid ataupun sholat berjamaah. Inilah hikmah yang harus kita ambil dari adanya COVID-19 agar kita menjadikan rumah kita seperti masjid. Adanya sholat berjamaah, adanya membaca Al-Quran. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita, agar kita menyikapi COVID-19 ini dengan sikap yang baik, dengan sikap yang tepat, agar ibadah kita diterima Allah dan agar keimanan kita semakin kuat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi